Isu tenaga kerja asing dari Cina sejak lama jadi isu yang seksi buat sebagian orang. Kenapa? Pertama, karena sejak sebelum kemerdekaan kita pernah punya akar konflik etnis. Dan situasi ini terus dipelihara oleh mafia-mafia di negeri ini supaya kelak bisa dibakar lagi demi kepentingan mereka. Yang kedua, akibat perang dagang Amerika versus Cina. Maka Amerika yang sekarang sedang terpojok menggunakan isu etnis untuk mendapatkan simpati. Persis propaganda Amerika waktu perang dingin dulu ketika mereka melawan komunis. Dan sekarang isu ini bergaung lagi di Indonesia bersamaan dengan makin kencangnya pembangunan di negeri ini. Hoax bertebaran dan kebencian terus ditanamkan. Kata Cina seolah menjadi kata haram dan dikaitkan dengan PKI, kafir, asing, dan lain-lainnya. Memang menurut data, masuknya TKA Cina setiap tahun itu meningkat. Tahun 2017 ada sekitar 24.000 TKA dari Cina saja. Sedangkan tahun 2018 naik menjadi 32.000. Memang banyak juga TKA asing yang bukan dari Cina di sini. Tapi Cina mendominasi dengan lebih dari 30% jumlahnya dari total tenaga kerja asing di Indonesia. Pertanyaannya, kenapa banyak tenaga kerja asing dari negara Cina? Supaya paham kita pakai analogi sederhana dulu. Dulu negara kita adalah negara yang kaya dan selalu dikeruk sumber daya alamnya. Kita punya minyak, punya emas, batu bara, dan sedang jadi primadona sekarang adalah nikel. Siapa yang ngeruk? Bukan Cina, tapi banyak perusahaan dari negara barat, terutama Amerika. Contoh Freeport yang dikuasai Amerika dan kita hanya dapat bagian sedikit saja. Mineral kita diambil mentah-mentah dan dijual kemana-mana. Yang dapat untung bukan Indonesia, tapi sebagian kecil elit yang jadi kaya raya hanya karena dapat komisinya saja. Dan itu berlangsung puluhan tahun lamanya. Bayangkan. Akhirnya pemerintah kita gerah juga. Di akhir pemerintahan SBY, Indonesia menerapkan peraturan baru bahwa material mentah kita tidak boleh langsung dijual keluar, tetapi harus diolah dulu di Indonesia. Peraturan ini bagus sih, tapi pelaksanaannya nol. Semuanya masih berupa janji di atas kertas. Dan akhirnya di masa pemerintahan Jokowi, pembangunan pabrik pengolahan mineral itu menjadi sebuah keharusan. Pabrik pengolahan mineral ini dinamakan smelter. Pabrik smelter ini adalah pabrik dengan teknologi sangat tinggi dan investasi yang sangat mahal. Untuk membangunnya saja itu butuh dana puluhan triliun rupiah. Dan yang banyak orang tidak tahu, para insinyur kita juga belum paham teknologi smelter ini. Kalaupun mereka akhirnya paham teknologinya, kita juga nggak ada uang untuk membangun ratusan pabrik smelter di seluruh Indonesia untuk mengolah emas, batu bara, sampai nikel. Nggak akan sanggup. Karena itulah Indonesia menerapkan konsep siapapun yang ingin mendapatkan mineral di Indonesia harus bangun smelter di sini. Ini sebuah cara yang cerdik karena dengan begitu kita bisa mengintip teknologi dari negara maju dan kelak kita akan mengadopsinya. Oke, siapa negara yang paling siap? Eropa? Amerika? Waktu bulan Januari lalu Indonesia menerapkan larangan ekspor mentah biji nikel, Eropa lah yang paling marah. Mereka biasa dapat barang murah, sekarang mereka disuruh investasi puluhan triliun rupiah di sini. Dan ciri khas Eropa karena mungkin mereka merasa sebagai negara paling beradab, mereka kemudian menggugat Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Ya begitulah tabiat negara-negara barat. Kerjaan mereka cuman mengeruk, ketika dipaksa taruh duit, mereka kemudian ngamuk. Mirip-mirip kasus Freeport di Papua. Ada tekanan dikit dari pemerintah, mereka kemudian berulah. Disinilah asiknya negara Cina.
Selama ini merekalah negara yang paling rakus menyerap mineral dari seluruh dunia, termasuk dari Indonesia. Ya wajar sajalah, penduduk mereka terbanyak di dunia, 1,4 miliar orang di sana, 6 kali lebih banyak dari jumlah penduduk Indonesia. Dan Cina tahu Indonesia berdaulat, daripada ribut kayak Eropa, ya oke, gue tanam duit di negara lu deh, beres perkara. Cina urusannya dagang, gak ngurus politik seperti yang biasa dilakukan negara Eropa dan Amerika yang suka ikut campur kebijakan politik dalam negeri di suatu negara. Cuma ya Cina tidak mau taruh duit begitu aja karena Indonesia juga gak paham teknologi smelter. Mereka kemudian mengirimkan uang dan orangnya untuk membangun smelter. Jadi begitulah kenapa TKA Cina paling banyak di sini. Karena mereka juga yang paling banyak bangun smelter. Wajar dong. Kelak ketika pabrik-pabrik smelter yang bernilai puluhan triliun rupiah itu jadi, sudah pasti akan menyerap ratusan ribu tenaga kerja Indonesia untuk mengoperasikannya. Begitulah penjelasan sederhananya. Makanya ketika ada berita 500 TKA dari Cina diributkan dan akhirnya dilarang masuk ke Indonesia karena takut corona, maka yang rugi sebenarnya Indonesia, bukan Cina. Karena TKA Cina tidak jadi masuk, maka pembangunan smelter jadi terhambat. Dan akhirnya ribuan tenaga kerja Indonesia nggak bisa kerja karena mereka memang menunggu TKA dari Cina itu. Lah ya paham teknologinya mereka. Yang punya duit juga mereka. Kita sementara ini harus mengakui dengan lapang dada kalau kita hanya dalam posisi menunggu saja. Kita hanya menang di kekayaan alam kita saja. Jadi begitulah gambaran sederhananya kenapa kita masih butuh Cina sebagai partner kerja. Karena ini berhubungan dengan investasi dan teknologi yang harus kita adopsi. Terus emangnya mau nunggu dari negara mana? Dari Arab. Nanti mereka bangun smelter pakai tenaga onta. Kenapa Cina begitu semangat membangun smelter di Indonesia? Ya karena mereka memang negara produsen, bukan negara konsumen. Sebagai contoh saja nikel. Cina butuh sangat banyak nikel dari Indonesia sebagai bahan dasar untuk membuat baterai litium. Baterai litium ini dipakai untuk handphone, mobil listrik, sampai kelak untuk pesawat terbang. Cina sedang produksi besar-besaran semua kebutuhan pokok manusia dengan tenaga baterai. Kelak tenaga baterai atau listrik ini akan menggantikan bahan bakar dari minyak bumi yang sebentar lagi habis. Dan Cina juga yang akan menjual teknologi akhirnya ke kita. Lihat aja sekarang kita pakai handphone dari Cina, alat masak dari Cina, dan hampir semua kebutuhan elektronik kita dari Cina. Ada yang produk dari Eropa atau Amerika? Ada, tetapi jarang karena hampir semua sektor dikuasai oleh Cina. Itulah yang membuat Amerika dan Eropa jadi iri, bahkan takut kelak Cina akan menguasai teknologi dunia. Jadi ngapain kita musuhan Cina? Wong kita butuh teknologinya mereka. Lebih baik bekerja sama dalam konsep dagang, bisnis to bisnis, bukan politik. Kita punya mineralnya, mereka punya teknologinya. Kalau kita berniat mau mengejar mereka sekarang, kita sudah ketinggalan 1000 tahun jauhnya. Lalu siapa orang yang suka teriak-teriak anti Cina itu? Ya mereka yang terikut agenda settingnya negara-negara barat. Tanpa tahu bahwa di balik propaganda itu mereka juga kelak yang akan jadi korbannya. Markibong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.